Awas, jangan upload foto mesra dengan suami di sosmed kalau tidak pengen suamimu diterkam oleh pelakor yang haus uang suami orang. Assalamualaikum Bun, saya Yayula, konsultan spiritual spesialis rumah tangga. Ayo, siapa yang masih sering pamer kemesraan dengan suami di sosmed? Atau siapa nih yang suka pamer kesempurnaan dan kesuksesan suami di sosmed? Hati-hati loh Bun, suami Bunda bisa jadi incaran para pelakor. Bahkan kalau si pelakor merasa suami Bunda adalah mangsa yang sangat menggiurkan mereka. Dan mereka tidak akan segan-segan menghalalkan segala cara untuk bisa menerkam dan merebut suami Bunda. Seperti salah satu klien saya yang rumah tangganya berantakan karena suaminya dipelet lewat foto yang sering diupload oleh klien saya di sosmed. Nah, kok bisa sih Bun dipelet lewat fotonya? Jadi begini Bun, klien saya ini seorang pengusaha dan suaminya seorang pejabat negara. Rumah tangga klien saya ini bisa dibilang awalnya baik-baik saja. Suaminya romantis, perhatian, tanggung jawab, dan ayah yang baik buat anak-anaknya. Karena klien saya ini dulunya broken home dan mendapatkan suami yang sangat sayang kepada beliau merasa sangat bangga dan ingin menunjukkan ke dunia bahwa ini loh suamiku, aku bangga punya suami seperti ini. Ya, siapa sih Bun? Wanita yang tidak ingin membanggakan suaminya jika dia diratukan dan dimanja. Hal yang sangat wajar bagi sebagian banyak orang. Begitu juga dengan klien saya. Namun, yang perlu Bunda ketahui di sini adalah bahwa kita sebagai manusia tidak pernah mengerti apa yang orang lain pikirkan dan rasakan. Mungkin Bunda berharap orang lain ikut merasakan kebahagiaan yang Bunda rasakan. Namun di sisi lain, ada manusia yang justru iri dengan kebahagiaan yang Bunda dapatkan. Nah, kalau sudah timbul rasa iri hati, apa yang akan terjadi Bun? Betul, sesuai dengan apa yang Bunda pikirkan. Mereka yang iri akan berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan yang Bunda rasakan dengan cara apapun, termasuk dengan cara-cara kotor melalui pelet. Ini yang dialami klien saya. Tanpa beliau sadari, suaminya dipelet oleh orang yang merasa iri dengan beliau. Orang tersebut mengambil foto suami klien saya di media sosial, lalu dipelet agar si suami benci kepada istrinya. Rumah tangga yang awalnya harmonis berubah 180 derajat Bun. Suaminya sering uring-uringan karena hal-hal sepele. Bahkan ketika suami klien saya ini hanya ditanya tentang bagaimana pekerjaannya di kantor, suaminya menjawab dengan emosi dan marah. Selain itu, suaminya juga tidak mau berhubungan intim. Ketika biasanya suami yang menggebu-gebu untuk dilayani oleh istri, namun setelah dipelet oleh pelakor, suaminya bahkan tidak mau untuk bersentuhan dengan istrinya dan menolak untuk tidur seranjang. Dia tidak lagi perhatian, bahkan setiap melihat istrinya, dia merasa semakin benci dan muak hingga memutuskan untuk pisah rumah. Na'udzubillah ya Bunda, dari hal-hal yang terlihat sepele, ingin memuji dan membahagiakan hati suaminya, justru menjadi malapetaka bagi rumah tangga karena keirian dan kedengkian seseorang yang tanpa kita ketahui. Wanita yang melakukan tindakan pelet ini biasanya dia mengincar rumah tangga bahagia, di mana sang suami sukses dan membahagiakan istrinya. Karena pelakor tukang pelet itu tidak suka jika melihat wanita yang lebih bahagia dari dia. Kalaupun dia mendapatkan incarannya, namun dia melihat ada yang lebih menawan, lebih baik daripada incarannya, maka dia akan kembali melakukan hal kejinya lagi. Begitu terus-menerus, tidak ada berhentinya dan puasnya. Karena dia bukan sedang menuruti dirinya, tapi setan dan nafsunya yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, walaupun rumah tangga seperti dalam keadaan baik-baik saja, tetap harus diikhtiari untuk perlindungan dalam rumah tangga Bunda. Sebab kita tidak pernah tahu kejahatan apa yang akan dilakukan oleh orang lain. Oke, kembali lagi ke cerita klien saya ya Bunda. Qadarullah ya Bun, Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang sedang dilanda kegelisahan. Alhamdulillah, beliau dipertemukan dengan saya untuk bisa mengikhtiari suaminya yang sudah berubah 180 derajat selama 3 bulan agar terbebas dari santet si pelakor.
Lalu saya bantu beliau untuk bersihkan aura pelet suaminya melalui buka aura. Dengan melalui buka aura, Bunda akan saya bantu bersihkan aura Bunda. Saya kuatkan aura positifnya, lalu saya transfer aura positif dari energi ilahiyah, zikir, dan doa. Tapi, kenapa sih harus istri yang dibersihkan, Bun? Yang disantet kan suami. Jadi begini, Bun, ketika suami terkena santet, maka dia membawa jin dan energi negatif masuk ke dalam rumah. Energi negatif yang menyelimuti suami ini akan membawa dampak negatif juga, terutama untuk istri. Biasanya berdasarkan kasus yang saya tangani, istri juga akan menjadi uring-uringan, selalu gelisah dan cemas karena efek dari energi negatif yang dibawa suami. Nah, jika Bunda di sini ingin membantu suami untuk sembuh dan bebas dari santet pelakor, tapi diri Bunda sendiri juga auranya dalam keadaan kotor, maka tidak akan maksimal ikhtiarnya. Sama halnya ketika Bunda seorang dokter ingin membantu klien untuk sembuh, tapi Bunda sendiri sedang sakit, apakah akan maksimal? Tentu tidak ya Bunda. Itulah mengapa istri juga auranya wajib dibersihkan dan dinetralkan agar ketika Bunda ikhtiar untuk suaminya juga maksimal. Aura positif dalam diri istri ini insya Allah juga bisa menularkan aura positifnya sehingga berdampak pada diri suami. Setelah saya bantu buka aura, beliau juga saya bekali dengan sarana pendamping ikhtiar berupa tasbih An-Nuro. Tasbih An-Nuro ini juga sudah saya proses energi zikir dan doa sesuai dengan hajat yang Bunda ikhtiarkan. Insya Allah, ketika Bunda berzikir dengan tasbih An-Nuro, setiap zikir yang Bunda lantunkan juga akan membantu memecah kekuatan sihir, santet, dan guna-guna dalam tubuh suami Bunda. Tidak sampai di situ Bunda, saya juga akan selalu membimbing dan mendampingi beliau dalam proses ikhtiarnya. Karena ketika klien dalam keadaan kalut saat suaminya dipelet pelakor, saat itu juga klien butuh kekuatan ekstra untuk bisa berdiri dan kuat menjalani ikhtiar. Dalam bimbingan, saya bantu klien untuk mengambil langkah yang tepat terkait hal apa yang harus beliau lakukan. Saat ini klien saya masih dalam proses bimbingan dengan saya, dan alhamdulillah beliau selalu menyampaikan perubahan positifnya sedikit demi sedikit. Dari mulai setelah buka aura beliau merasa lebih plong, lebih lega, lebih tenang, dan tidak lagi uring-uringan. Lalu setelah mengamalkan zikir dan doa dengan sarana tasbih An-Nuro, beliau menyampaikan bahwa suaminya sudah mau untuk kembali pulang ke rumah karena awalnya pergi ke rumah pelakor. Dan minggu lalu beliau mengabarkan juga bahwa suaminya sudah mau untuk diajak ngobrol lagi. Alhamdulillah ya Bunda, saya ikut bahagia ketika klien saya mengabarkan perubahan-perubahan positif yang dialaminya. Kita bantu doakan ya Bunda, semoga klien saya rumah tangganya kembali harmonis lagi dan segera terbebas dari sihir dan santet pelakor. Begitu juga saya mendoakan Bunda yang menonton video ini, semoga rumah tangganya selalu aman dan terjaga dari hal-hal negatif dan orang ketiga. Amin. Nah, kalau Bunda sendiri, bagaimana keadaan rumah tangganya? Apakah ada yang memiliki kisah yang sama seperti klien saya? Atau mungkin ada masalah rumah tangga lainnya yang sedang melanda rumah tangga Bunda? Jangan panik ya Bunda, dan jangan gegabah ambil tindakan. Jangan sepelekan juga permasalahan rumah tangga yang Bunda alami. Karena semakin lama Bunda menyepelekan masalah rumah tangga yang Bunda alami, maka semakin sulit proses penyembuhannya. Kalau ibarat orang sakit, jangan sampai stadium akhir baru berobat. Atasi sejak sudah ada tanda-tanda keretakan rumah tangga. Karena rumah tangga Bunda itu berharga loh Bunda. Begitu dulu ya Bunda-Bunda yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan menjadikan manfaat untuk Bunda. Mengingatkan lagi ya Bunda, jika Bunda butuh bantuan terkait dengan masalah rumah tangga mengenai perselingkuhan, perceraian, diguna-guna, atau apapun itu, Bunda bisa segera hubungi saya di nomor 082 322 913 080. Baik, sampai jumpa di lain video selanjutnya ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.